Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha, ramah kepada orang yang kita kenal adalah suatu hal yang umum, yang biasa kita lakukan. Dan itu juga tidak terlalu sulit untuk melaksanakannya. Setiap kita berjumpa dengan orang yang kita kenal, pasti ketika kita mengenal orang itu, pasti kita juga akan menegur sapa. Dan mungkin kita juga akan mengobrol dengannya. Ramah terhadap yang lain adalah sesuatu kebiasaan yang sudah sering kita lakukan. Bagaimana itu setiap harinya, setiap waktu boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita pasti sulit bagaimana menunjukkan sikap ramah kepada orang yang tidak sama sekali kita tidak kenal. Kalau kita terlalu ramah dengan mereka, terkadang mereka juga bisa mengatakan sok kenal dan sok dekat. Artinya tanpa pengenalan, sulit untuk melakukan sikap ramah kepada orang lain yang tidak kita kenal. Tetapi apakah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam nats ini mengatakan ramah terhadap yang lain, ramah kepada orang yang tidak kita kenal juga? Apa yang mau dikatakan di dalam nats ini? Yang pertama, kita mau melihat bagaimana sikap ramah itu adalah sikap satu kasih. Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih yang mesra. Bukan hanya sekedar kepada orang yang kita kenal, orang yang berdampingan dengan kita, tetapi juga menuntut bagaimana satu sikap. Sikap menunjukkan kasih yang mesra kepada orang lain juga. Tegur sapa atau keramahan kita bisa menunjukkan satu identitas di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus juga sudah memberi satu teladan bagaimana kasih-Nya yang tidak goyah, walaupun dalam kenyataannya bahwa Dia dihianati, disangkali, ditinggalkan, dan juga begitu menghadapi tantangan dengan sendiri. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Tetapi di dalam satu sikap, kasih mesra itu adalah kasih yang harus senantiasa kita praktikkan di dalam kehidupan kita. Dan itu bukan hanya sebagai sekedar teori, seperti yang dikatakan di dalam nats kita ini. Bagaimana juga itu kasih yang tidak cukup hanya untuk diajarkan saja, tetapi bagaimana itu juga menjadi satu identitas, satu simbol, dan satu slogan. Bagaimana itu menjadi ikut serta di dalam praktik-praktik kehidupan kita. Tetapi semuanya itu harus melekat menjadi satu gaya kehidupan kita, menunjukkan sikap kasih yang mesra di antara kita dengan orang lain. Tapi harus melekat, harus seutuhnya menjadi kebiasaan-kebiasaan yang boleh kita lakukan setiap harinya di dalam segala perbuatan kita. Sehingga itulah yang menjadi satu ciri khas untuk setiap orang yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya. Kasih mesra itu juga adalah satu sikap kasih yang harus
senantiasa ditunjukkan, melekat, dan menjadi satu identitas. Orang lain dapat mengenal kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bukan melihat karena model atau karena warna, misalnya pakaian yang kita gunakan atau kebiasaan ibadah-ibadah rutinitas yang kita lakukan. Hendaknya bukan hanya sebagai itu saja, tetapi bagaimana satu perbuatan, satu ciri, seperti yang dikatakan tadi, untuk melekat dan menjadi membiasakan diri melalui perbuatan, melalui tingkah. Salah satunya adalah menunjukkan keramahan. Dengan demikian juga kita bisa menunjukkan kasih yang mesra, bukan hanya sekedar orang yang kita kenal, tetapi juga menjadi satu ciri kita berperilaku, agar orang lain juga mengenali identitas kita, agar orang lain juga bisa memahami ciri yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka bukan hanya sekedar kata-kata yang setiap saat kita katakan. Kadang-kadang banyak orang dengan berbau agama yang kita lontarkan. Dengan demikian, hendaklah setiap perbuatan-perbuatan menjadi ciri yang baik di dalam kehidupan kita. Yang kedua yang hendak disampaikan oleh Nats ini adalah saling mengampuni antara satu dengan yang lain. Bagaimana Kristus telah mengampuni kamu. Pengampunan adalah kunci bagi semua hubungan. Hubungan yang sehat, hubungan yang kuat, hubungan yang kekal dan abadi. Itulah sebabnya kita harus paham betapa pentingnya sikap, betapa pentingnya memiliki sikap untuk mengampuni. Yesus berkata juga di dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24 demikian. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, maka tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Matius 5 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Mungkin kita telah memutuskan untuk tidak memaafkan orang yang telah bersalah kepada kita. Kita sendiri terkadang banyak menyimpan kebencian dan tidak mengampuni akan kesalahan orang lain. Tetapi kalau kita berpikir, kalau kita tidak memiliki sikap yang mau mengampuni dan juga sikap yang tidak mau memaafkan orang lain, pertanyaannya siapakah yang rugi? Maka kita akan berkata, kita juga yang rugi kalau kita tidak mau mengampuni dan ketika kita tidak mau memaafkan saudara orang lain di dalam kehidupan kita. Maka kita akan memiliki hidup yang tidak sehat. Maka pikiran kita juga akan selalu terbebani. Maka untuk itu Nats ini mengingatkan kita untuk menjadi sehat secara rohani dan juga bersemangat secara rohani. Maka kita perlu untuk senantiasa belajar untuk mengampuni, untuk memaafkan, dan juga melupakan setiap kesalahan-kesalahan saudara kita, orang lain di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Dan dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Nah, dalam hal ini mungkin kita berpikir jika mereka tak pantas mendapatkan pengampunan dari kita. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi pantas untuk mendapatkan pengampunan yang daripada Tuhan? Sedangkan kita berpikir saudara, sahabat, orang lain tidak pantas mendapatkan pengampunan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita layak dan pantas untuk menerima pengampunan yang daripada Tuhan? Itulah yang akan menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, sehingga kita semua bisa layak mendapatkan pengampunan yang daripada Allah. Maka kita juga
memampukan kita untuk mengampuni orang lain di dalam kehidupan kita. Maka pengampunan kita tidak bergantung pada mau atau tidaknya kita memaafkan orang lain. Tetapi mengampuni orang lain haruslah atas dasar pengampunan Allah yang kita pahami adalah bagian dari perbuatan Tuhan melalui kasih dan murah hatinya kepada kita. Harus melalui pemahaman demikian. Maka pengampunan yang diberikan kepada kita oleh Kristus ialah suatu kebaikan melalui kematiannya, dan melalui itulah kasih Kristus nyata dan sungguh menunjukkannya di dalam kehidupan kita. Bila kita sudah mengetahui apa yang telah Kristus lakukan di dalam kehidupan kita, maka tanpa pikir panjang juga, maka kita juga harus berbuat demikian bagi orang lain. Karena itulah identitas kita sebagai orang-orang yang mengikut Kristus. Karena itulah tuntutan bagaimana Kristus berperilaku, hendaklah itu juga menjadi sikap hidup kita di tengah-tengah kehidupan kita. Salah satunya memiliki sikap hidup yang mau saling mengampuni di dalam perjalanan kehidupan kita. Maka Alkitab juga mengatakan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-32 ini, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Orang-orang yang telah diampuni haruslah mengampuni orang lain juga. Karena itu, jika kita ingin menjadi orang yang sehat dan bersemangat secara rohani, maka kita harus belajar senantiasa tanpa ada batas waktu untuk belajar mengampuni antara satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang menyapa kami untuk pagi hari ini, mengingatkan kami untuk memiliki sikap sebagai identitas kehidupan kami sebagai orang yang berserah diri mengikut dan menghidupi segala firman Tuhan, yaitu sikap ramah, saling mengampuni di dalam kehidupan perbuatan kami. Bagaimana Kristus telah melakukan pengampunan atas segala yang kami perbuat, maka demikianlah kami juga hendaknya berperilaku dan melakukan segala sesuatunya di dalam kesadaran penuh bagaimana Kristus telah mengasihi kami, demikian juga kami mengasihi orang lain. Ampunkan kami dalam segala kesalahan yang pernah kami lakukan, agar kami memahami bahwa hidup kami adalah hidup untuk Tuhan. Untuk itu Bapa Surgawi, banyak hal yang akan kami hadapi, demikian juga jemaat-Mu seluruhnya, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau melayakkan, memampukan kami untuk berperilaku, berkata dan berbuat sesuai apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam kehidupan kami. Maka itulah ciri yang boleh orang lain lihat di dalam kehidupan kami, yang boleh menjadi satu identitas yang menggambarkan kami hidup di dalam Tuhan. Maka mampukan kami dan layakkan kami untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami, agar itu tidak menjadi penghalang atas berkat Tuhan yang kami terima. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.